Assalamualaikum, mari kita jelajahi topik Islam ini bersama-sama. Kamu lagi ngapain? Lagi baca apa? Oh, tentang arsitektur. Seru juga ya. Aku lagi mikir-mikir nih, soal arsitektur Masjid Nusantara. Tahu kan, masjid-masjid di Indonesia yang unik banget. Bentuknya beragam, tapi tetap terasa Islami. Gak kayak masjid-masjid di Timur Tengah yang rata-rata modelnya sama. Itu tuh yang bikin aku penasaran. Jadi gini, menurutku, mempelajari arsitektur Masjid Nusantara itu penting banget. Loh, dalam Islam di Indonesia. Bukan cuma soal estetika aja, tapi juga menyangkut identitas kita sebagai Muslim Indonesia. Bayangkan, Islam masuk ke Indonesia kan bukan cuma membawa ajaran agama, tapi juga budaya. Dan budaya itu berevolusi, beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi, arsitektur masjid ini jadi cerminannya. Bayangkan, zaman dulu, saat Islam pertama kali menyebar di Nusantara. Para ulama dan pendakwah gak mungkin langsung membangun masjid dengan gaya arsitektur Timur Tengah. Kan, mereka pasti menyesuaikan dengan bahan-bahan bangunan yang ada di sekitar. Kayu misalnya, batu, bambu. Terus, juga dengan gaya bangunan tradisional yang udah ada di daerah tersebut. Gak mungkin juga langsung bangun kubah raksasa yang rumit di tengah hutan belantara. Tanpa keahlian dan teknologi yang memadai. Jadi, dari situlah lahirlah berbagai gaya arsitektur masjid yang unik. Ada yang atapnya joglo, kayak rumah adat Jawa. Ada yang menggunakan ukiran khas Bali, atau ukiran Dayak di Kalimantan. Bahkan, ada juga yang menggabungkan unsur-unsur lokal dengan gaya arsitektur Islam lain. Misalnya gaya Persia, India, atau Cina. Semua itu bercampur aduk. Jadilah perpaduan yang luar biasa indah dan harmonis. Itu menunjukkan bahwa Islam di Nusantara ini bukan agama yang kaku dan dogmatis. Islam ini fleksibel, bisa beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensinya. Adaptasi ini bahkan jadi bagian dari penyebaran Islam yang damai dan inklusif di Indonesia. Bayangkan, jika saat itu para ulama memaksakan gaya arsitektur dari Timur Tengah. Mungkin akan sulit diterima oleh masyarakat lokal. Arsitektur masjid ini jadi semacam jembatan. Jembatan penghubung antara ajaran agama dengan budaya lokal. Dia menjadi media komunikasi yang efektif. Memperkenalkan Islam secara halus dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Kamu bayangkan betapa sulitnya menjelaskan ajaran tauhid kalau masjidnya aja asing dan terasa jauh dari budaya sekitar. Bukan cuma itu aja, arsitektur masjid juga mencerminkan nilai-nilai keagamaan. Contohnya, penggunaan ornamen kaligrafi misalnya. Kaligrafi itu bukan cuma hiasan, tapi juga media dakwah yang menyampaikan pesan-pesan keagamaan lewat keindahan huruf Arab. Terus, pemilihan warna juga punya makna simbolis. Putih mungkin melambangkan kesucian, hijau melambangkan kedamaian. Bahkan tata letak bangunan masjid pun, dengan arah kiblat yang pasti dan ruangan-ruangan yang terencana dengan baik, mencerminkan nilai-nilai ketaatan dan keteraturan dalam Islam. Lalu, kita juga bisa melihat bagaimana arsitektur masjid ini merepresentasikan kekayaan budaya Indonesia. Bayangkan deh, dari Sabang sampai Merauke, kita bisa menemukan beragam gaya arsitektur masjid. Masing-masing punya karakteristik unik, merefleksikan ciri khas budaya daerah tersebut. Ini kan jadi bukti nyata betapa kayanya budaya Indonesia. Dan bagaimana Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan tersebut. Bayangkan juga, betapa bangganya kita sebagai orang Indonesia ketika kita melihat masjid-masjid yang megah dan indah ini.
Arsitektur ini bukan hanya warisan leluhur kita, tapi juga bagian penting dari identitas kita sebagai Muslim Indonesia. Dia menunjukkan bahwa kita bukan hanya Muslim, tapi juga bagian dari budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Kita gak hanya mengamalkan ajaran Islam, tapi juga melestarikan budaya lokal kita. Nah, jadi menurutku, mempelajari arsitektur Masjid Nusantara ini penting banget. Karena dia memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam di Indonesia. Tentang adaptasi dan akulturasi budaya. Dan tentang identitas kita sebagai Muslim Indonesia. Ini bukan hanya soal beton dan batu, tapi juga tentang sejarah, budaya, dan agama yang menyatu menjadi satu kesatuan yang indah. Gimana? Kamu setuju gak? Kayaknya kita perlu eksplor lebih dalam lagi nih. Mungkin cari referensi-referensi tentang arsitektur masjid di berbagai daerah. Seru banget pasti. Tahu nggak, Dika? Gue lagi baca-baca tentang sejarah masjid di Indonesia. Keren banget ternyata, kata Rara. Semangat, sambil menyeruput es kopi susu di tangannya. Dika, yang sedang asyik mengutak-atik ponselnya, mengangkat kepala. Masjid, yang kayak gimana? Kan banyak banget masjid di Indonesia. Dari yang megah sampai yang sederhana. Nah, itu dia. Yang gue lagi dalamin ini bukan cuma sekadar bangunan masjid, tapi tentang bagaimana arsitekturnya itu mencerminkan sejarah dan identitas kita sebagai Muslim Indonesia. Lo bayangin, Islam masuk ke Indonesia itu kan gak langsung, plop, gitu aja. Ya, ada panjang banget, berabad-abad, bercampur aduk dengan budaya lokal yang udah ada sebelumnya. Dika mengangguk, penasaran. Iya, bener juga. Gue sering lihat kok, masjid-masjid di daerah itu beda-beda banget modelnya. Ada yang kayak joglo, ada yang mirip pura, ada juga yang modern banget. Persis, itulah inti dari yang disebut arsitektur Masjid Nusantara. Bayangin deh, saat para ulama dan pedagang Arab, Persia, Gujarat, bahkan China ke Nusantara. Mereka nggak cuma membawa ajaran Islam, tapi juga keahlian membangun masjid. Tapi, mereka juga melihat lingkungan sekitar, tradisi, dan material yang ada di sini. Mereka nggak langsung bangun masjid yang persis sama seperti di Mekah atau Madinah. Tapi mereka beradaptasi. Rara menunjuk ke gambar di ponselnya. Lihat ini, masjid kuno di Aceh. Perhatikan atapnya, kayak rumah adat Aceh banget. Kan? Terus lihat ukirannya, detail banget, bercerita tentang budaya lokal. Itu bukan cuma hiasan, Dika, tapi itu bahasa, ucapan silaturahmi antara Islam dan budaya lokal. Dika mengamati gambar itu dengan saksama. Wow, benar juga. Gue nggak pernah mikir sedalam itu sebelumnya. Jadi, para arsiteknya itu pintar-pintar banget ya. Mereka mampu menyatukan dua hal yang beda, tapi tetap harmonis. Pasti, mereka jenius. Mereka nggak cuma membangun tempat ibadah, tapi juga menciptakan ruang dialog antara dua peradaban. Bayangkan, nya pasti seru banget. Ada negosiasi budaya, ada pertukaran ide, ada penyesuaian material. Kayak membangun rumah, tapi skala jauh lebih besar dan maknanya jauh lebih dalam. Gue bisa bayangin, pasti ada banyak tantangannya. Mungkin ada perbedaan pendapat tentang desain, bahan bangunan, atau bahkan filosofi bangunannya. Betul banget. Bisa jadi ada perdebatan antara ulama yang mungkin ingin masjid yang lebih klasik, sesuai dengan model masjid di Timur Tengah, dengan seniman dan pekerja lokal yang lebih terbiasa dengan gaya arsitektur tradisional Indonesia. Tapi, disitulah keindahannya muncul.
Dari perdebatan dan adaptasi itulah lahirlah arsitektur masjid yang unik dan khas Nusantara. Rara melanjutkan, bayangkan lagi, waktu itu kan belum ada teknologi canggih seperti sekarang. Bahan-bahan bangunannya ya yang ada di sekitar, kayu jati, bambu, batu bata, atap sirap. Semua itu dikerjakan dengan tangan-tangan terampil, menggunakan teknik-teknik tradisional. Hasilnya, masjid-masjid yang kokoh, indah, dan tahan lama, mengalami uji waktu, dan menjadi saksi bisu perjalanan Islam di Indonesia. Jadi, bentuk atapnya yang melengkung, ukiran kaligrafi yang rumit, tata letak ruangan yang disesuaikan dengan kondisi geografis. Itu semua bukan sekadar estetika, tapi juga mengandung makna filosofis dan simbol-simbol keagamaan yang diadaptasi ke dalam budaya lokal, tambah Rara. Dika terdiam sejenak, mencerna penjelasan Rara. Wah, gue jadi lebih menghargai masjid-masjid di Indonesia nih. Gue nggak pernah sadar sebelumnya kalau dibalik keindahannya tersimpan sejarah dan perjuangan yang panjang. Itulah yang bikin gue terpesona. Dika, arsitektur Masjid Nusantara ini nggak hanya tentang batu dan semen, tapi juga tentang akulturasi budaya, tentang dialog antar peradaban, dan tentang bagaimana Islam berakar kuat di tanah Indonesia. Ia menjadi bukti nyata bagaimana sebuah agama bisa berdampingan harmonis dengan budaya lokal tanpa kehilangan identitasnya. Besok-besok kita jalan-jalan yuk. Lihat masjid-masjid bersejarah di sekitar sini. Gue mau lihat sendiri detail-detail arsitekturnya yang kamu ceritakan, ajak Dika. Antusias. Rara tersenyum. Oke, gue udah siapkan daftarnya nih. Kita mulai dari masjid tertua di kota ini dulu. Yuk. Lo tahu nggak? Soal arsitektur masjid di Indonesia itu unik banget. Tanya Hana, membuka obrolan sore kami di kedai kopi langganan. Aku menggeleng, sibuk mengaduk-aduk es kopi susu. Serius deh, ini bukan cuma sekadar bangunan tempat ibadah. Masjid di Indonesia itu kaya banget sejarahnya. Nggak cuma mencerminkan ajaran Islam, tapi juga budaya lokal kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, model masjidnya beda-beda semua. Petik 2. Aku angkat kepala, tertarik. Beda gimana? Kan biasanya kubah, menara, gitu-gitu aja. Hana tertawa. Nah, itu yang menarik. Bener, ada unsur dasar arsitektur Islam, seperti kubah dan menara. Tapi cara penerapannya, detailnya, itu yang bikin setiap masjid punya karakter unik. Misalnya, di Aceh, lo bakal nemu masjid dengan gaya arsitektur tradisional Aceh yang kental. Kayu-kayu ukirannya detail banget, warna-warnanya kalem. Terus, di Jawa, ada masjid-masjid dengan sentuhan arsitektur Jawa. Misalnya atap joglo, pahatannya rumit dan indah. Terus ada ornamen-ornamen khas Jawa di dindingnya. Pernah lihat Masjid Agung Demak? Itu kan contoh yang luar biasa. Petik 2. Aku mengangguk. Ingatan akan kunjungan ke Masjid Agung Demak muncul kembali. Kemegahan bangunannya, ukiran kayu yang rumit, dan aura sejarah yang begitu terasa. Iya, memang keren banget. Kayaknya bangunan itu udah ngelihat sejarah panjang banget ya. Petik 2. Pasti. Bayangin, penyebaran Islam di Indonesia itu kan panjang dan damai. Nggak pakai kekerasan. Para ulama dan pedagang muslim berinteraksi dengan masyarakat lokal, bertukar budaya dan pengetahuan. Nah, itu yang bikin arsitektur masjidnya jadi perpaduan yang harmonis antara ajaran Islam dan budaya setempat, jelas Hana, sambil menyeruput kopinya. Jadi, kubah yang biasanya identik dengan arsitektur Islam itu pun bisa diadaptasi. Kan?
Ada yang bentuknya bulat sempurna. Ada yang lonjong. Ada juga yang bentuknya unik sesuai dengan ciri khas daerahnya. Betul banget. Misalnya, di daerah pesisir, lo mungkin bakal nemu masjid dengan sentuhan arsitektur maritim. Bentuk atapnya mungkin terinspirasi dari perahu. Atau ada elemen-elemen laut yang ditampilkan dalam ornamennya. Di daerah pegunungan, arsitekturnya mungkin lebih sederhana, menggunakan material lokal seperti batu atau kayu, sesuai dengan ketersediaan bahan di daerah tersebut. Wah, jadi sebenarnya arsitektur masjid itu juga merefleksikan lingkungan sekitarnya ya? Petik 2. Tepat sekali. Selain itu, arsitektur masjid juga mencerminkan kekayaan budaya dan keragaman Indonesia. Bayangkan, setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, sehingga arsitektur masjidnya pun berbeda-beda. Ini menunjukkan betapa Islam di Indonesia itu diterima dengan baik oleh masyarakat lokal dan menjadi bagian integral dari budaya kita. Aku terdiam sejenak, mencerna semua informasi yang baru saja kudapatkan. Sebelumnya, aku hanya melihat masjid sebagai tempat ibadah biasa. Kini, aku melihatnya sebagai representasi dari sejarah, budaya, dan akulturasi yang begitu kaya. Terus, apa ada kaitannya dengan identitas Muslim Indonesia? Tanyaku. Hana tersenyum. Tentu saja, arsitektur masjid yang unik ini menjadi bagian penting dari identitas Muslim Indonesia. Bangunan-bangunan ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga menjadi simbol kebanggaan, tempat berkumpul, dan pusat kegiatan masyarakat. Masjid-masjid ini juga menunjukkan kemampuan masyarakat Muslim Indonesia untuk beradaptasi dan berkreasi, menciptakan sesuatu yang unik dan indah, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Jadi, kita bisa melihat bagaimana Islam dan budaya lokal saling memperkaya dan melengkapi satu sama lain. Melalui arsitektur masjid, petik 2, persis, itulah keindahannya. Arsitektur masjid di Indonesia menjadi bukti nyata bagaimana Islam bisa berakar kuat di Nusantara, berkembang dan beradaptasi tanpa menghilangkan identitas lokalnya. Ini juga menunjukkan bagaimana keberagaman budaya di Indonesia bisa harmonis dan saling menghargai. Kami terdiam sejenak, menikmati suasana sore yang tenang, sambil memikirkan kekayaan dan keindahan arsitektur Masjid Nusantara. Obrolan kami sore ini telah membuka mata dan pikiran saya mengenai sebuah warisan budaya yang begitu berharga dan perlu dijaga kelestariannya. Lebih dari sekadar bangunan, masjid-masjid cerminan perjalanan panjang sejarah Islam di Indonesia. Bukti nyata bagaimana agama dan budaya dapat bersatu dan menciptakan harmoni yang indah. Lo tahu nggak? Kita udah hampir selesai ngobrolin arsitektur Masjid Nusantara ini. Bayangin aja, perjalanan panjangnya. Dari awal masuknya Islam ke Nusantara sampai sekarang. Arsitektur masjidnya benar-benar mencerminkan perjalanan sejarah dan budaya kita yang unik banget. Iya, bener banget. Rasanya kayak kita lagi nyusun puzzle raksasa ya. Setiap bentuk atap, material bangunan, motif ukiran, itu semua ngasih gambaran tentang gimana Islam beradaptasi dan berakar di Indonesia. Gak cuma sekadar bangunan ibadah, tapi juga cerminan identitas kita sebagai Muslim Indonesia. Nah, itu dia inti pembahasan kita kan? Bayangin, masjid-masjid pertama di Indonesia mungkin masih sederhana banget. Ya, mungkin cuma bangunan dari kayu, atapnya ijuk, atau mungkin bahkan masih memanfaatkan struktur bangunan tradisional yang udah ada sebelumnya. Tapi di situ udah kelihatan banget benih-benih akulturasi budaya. Pasti deh, kan Islam enggak serta-merta menggantikan semuanya.
Dia bercampur, berbaur, dan beradaptasi dengan budaya lokal yang sudah ada. Bisa dibayangkan bagaimana para arsitek masa itu pintar-pintarnya menggabungkan unsur-unsur Islam dengan arsitektur lokal, seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan sebagainya. Makanya, kita bisa lihat berbagai macam gaya arsitektur masjid. Ada yang kental banget nuansa Jawa, dengan atap limasan atau joglo yang khas. Ada juga yang bercorak Minang, dengan gonjongnya yang menjulang tinggi, simbol kemegahan dan ketahanan. Terus, ada juga yang terinspirasi dari arsitektur Bali, dengan ukiran-ukirannya yang rumit dan detail, tapi tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah dalam arsitektur Islam. Benar, bahkan material bangunannya aja udah nunjukin adaptasi lokal. Kayu jati, batu bata merah, bambu, semuanya jadi bagian penting dari konstruksi masjid. Gak cuma itu, motif-motif ukirannya juga seringkali menggabungkan unsur kaligrafi Islami dengan motif flora dan fauna khas Indonesia. Bayangin, keindahannya luar biasa. Itu kan bukti betapa kayanya khazanah budaya kita. Nah, itu yang bikin arsitektur Masjid Nusantara ini menarik banget. Dia bukan cuma tentang bentuk dan fungsi bangunan aja, tapi juga tentang bagaimana nilai-nilai Islam diinterpretasikan dan diekspresikan melalui bahasa arsitektur yang unik dan khas Indonesia. Jadi, bukan sekadar meniru arsitektur masjid dari Timur Tengah, tapi menciptakan sesuatu yang baru, yang orisinil, dan yang mencerminkan identitas kita. Dan menurutku, adaptasi dan interpretasi ini nggak pernah berhenti. Sampai sekarang aja, kita masih terus melihat perkembangan arsitektur masjid yang inovatif. Masjid-masjid modern tetap menggabungkan unsur-unsur tradisional, tapi juga mengeksplorasi material dan teknologi baru. Tetap mempertahankan identitasnya sebagai masjid, tapi juga menyesuaikan dengan zaman sekarang. Iya, kayak misalnya penggunaan teknologi ramah lingkungan, penggunaan ruang yang lebih efisien, atau desain yang lebih inklusif dan mengakomodasi kebutuhan semua kalangan. Tapi inti dari semuanya tetap sama, menciptakan ruang ibadah yang khusyuk, nyaman, dan mencerminkan identitas keislaman kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi, kalau kita melihat kembali perjalanan panjang arsitektur Masjid Nusantara, kita bisa melihat betapa kaya dan dinamisnya identitas keislaman kita. Arsitektur masjid bukan hanya sekadar batu dan semen, tapi juga sebuah cerita panjang tentang perpaduan budaya, sejarah, dan agama. Sebuah warisan berharga yang harus kita lestarikan dan kita banggakan. Benar sekali. Dan sebagai penutup, aku rasa arsitektur Masjid Nusantara ini mengajarkan kita tentang pentingnya adaptasi dan akulturasi dalam beragama, bahwa Islam bisa hidup dan berkembang subur di tengah keberagaman budaya tanpa harus meninggalkan esensinya. Sebuah pesan penting yang bisa kita petik dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tepat sekali. Kesimpulannya, arsitektur Masjid Nusantara, adaptasi lokal dan identitas Muslim, itu bukan cuma sebuah studi arsitektur semata, tapi sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana kita membangun identitas keislaman kita yang unik, berakar kuat di tanah air, dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Perjalanan panjang, penuh warna, dan terus berlanjut hingga saat ini. Setuju banget. Terima kasih ya udah mau ngobrol panjang lebar tentang ini. Seru banget. Petik 2. Sama-sama. Aku juga seneng banget bisa sharing ini sama kamu. Kamu tahu gak? Lagi mikirin arsitektur masjid-masjid di Indonesia nih. Keren-keren banget ya, beda-beda sesuai daerahnya. Ada yang kayak joglo,
Ada yang mirip rumah adat Batak. Ada juga yang modern minimalis tapi tetap terasa Islami. Itu kan yang disebut arsitektur Masjid Nusantara. Ya, petik 2. Iya, bener banget. Aku juga lagi kepikiran itu. Bayangin aja, dari Sabang sampai Merauke, bentuk masjidnya bisa beda-beda banget. Padahal, inti ajaran Islam kan sama. Terus, apa sih yang bisa kita pelajari dari perbedaan arsitektur masjid ini? Khususnya buat kita sebagai Muslim zaman sekarang? Petik 2. Nah, itu dia inti permasalahannya. Menurutku, arsitektur Masjid Nusantara itu mengajarkan kita banyak hal. Terutama tentang bagaimana Islam beradaptasi dan berbaur dengan budaya lokal tanpa kehilangan identitasnya sebagai agama. Bayangkan, Islam masuk ke Indonesia kan bukan seperti menguasai, kemudian memaksakan budaya Arab sepenuhnya. Nya kan panjang, penuh percampuran, dan akulturasi yang luar biasa. Masjid-masjid ini jadi bukti sejarah yang nyata. Iya, benar. Deh kita flashback ke sejarahnya. Awalnya, masjid-masjid mungkin masih sangat dipengaruhi arsitektur Timur Tengah. Kan, bentuknya sederhana, mungkin mirip-mirip masjid-masjid di Jazirah Arab. Tapi, seiring waktu, pengaruh budaya lokal mulai masuk. Para arsitek dan masyarakat setempat, dengan kreativitas dan kearifan lokalnya, mulai memodifikasi desain masjid agar sesuai dengan kondisi geografis dan budaya setempat. Contohnya, di daerah Jawa, kita sering menemukan masjid yang bergaya joglo. Kan, atapnya melengkung khas Jawa, pilar-pilarnya kokoh, dan ada ornamen-ornamen khas Jawa. Tapi, fungsi utamanya tetap sebagai tempat ibadah, tetap berorientasi kiblat, tetap memiliki mihrab dan mimbar. Artinya, unsur keagamaan tetap diutamakan, tapi penyampaiannya disesuaikan dengan kon budaya setempat. Nah, itu dia. Jadi, bukan sekadar mengadopsi bentuk, tapi juga nilai-nilai kearifan lokalnya yang tercermin dalam desain masjid. Contoh lainnya, masjid di Sumatera Utara, banyak yang terinspirasi dari rumah adat Batak. Ada yang atapnya runcing, ada yang menggunakan ukiran khas Batak. Tetap indah, tetap megah, tetap Islami, tapi tetap menunjukkan jati diri budaya lokal. Bayangkan kalau waktu itu para pendakwah memaksakan arsitektur masjid yang kaku, tanpa mempertimbangkan budaya setempat. Mungkin penerimaan Islam di Indonesia nggak akan selancar sekarang. Justru, adaptasi ini mempermudah masyarakat untuk menerima ajaran Islam karena terasa dekat dan familiar. Masjid jadi simbol persatuan, simbol harmoni antara Islam dan budaya lokal. Betul banget. Dan itu mengajarkan kita betapa pentingnya toleransi dan akomodasi dalam beragama. Arsitektur Masjid Nusantara itu ibarat sebuah jembatan, menghubungkan antara keyakinan spiritual dengan akar budaya kita. Kita bisa memahami ajaran agama dengan cara yang lebih personal dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, kita juga belajar tentang pentingnya kreativitas dan inovasi dalam beribadah. Para arsitek zaman dulu, dengan keterbatasan teknologi, bisa menciptakan karya-karya arsitektur yang luar biasa indah dan inspiratif. Mereka mampu menggabungkan unsur-unsur budaya lokal dengan prinsip-prinsip arsitektur Islam dengan begitu harmonisnya. Dan sekarang, di zaman modern, kita masih bisa belajar dari itu. Kita bisa menciptakan desain masjid yang modern, yang sesuai dengan perkembangan zaman, tapi tetap mencerminkan identitas keislaman dan kearifan lokal. Kita bisa menggabungkan teknologi terkini dengan nilai-nilai budaya lokal, sehingga menghasilkan arsitektur masjid yang futuristik tetapi tetap berakar pada budaya kita.
Iya, sekarang banyak masjid modern yang sangat inovatif, tapi tetap mempertahankan unsur-unsur tradisional. Contohnya, penggunaan material lokal yang ramah lingkungan, penggunaan teknologi energi terbarukan, dan desain yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Semua itu menunjukkan bagaimana kita bisa beribadah dengan tetap memperhatikan lingkungan dan kelestarian budaya. Jadi, arsitektur Masjid Nusantara, adaptasi lokal dan identitas Muslim, mengajarkan kita banyak hal. Ya, mulai dari pentingnya toleransi, kreativitas, inovasi, hingga penghargaan terhadap keberagaman budaya dan kearifan lokal. Semua itu berpadu indah dalam sebuah bangunan yang bukan sekadar tempat ibadah, tapi juga cerminan perjalanan panjang Islam di Nusantara dan pengaruhnya terhadap budaya kita. Benar sekali, dan yang paling penting, itu semua mengingatkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan antara identitas keagamaan kita dengan budaya dan lingkungan sekitar. Arsitektur masjid ini bukan hanya sekadar bangunan fisik, tapi juga sebuah pesan yang kuat tentang bagaimana Islam dapat hidup berdampingan dan beradaptasi dengan indah di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Wah, ngobrolnya seru banget ya. Aku jadi lebih appreciate sama keindahan dan makna di balik arsitektur masjid-masjid di Indonesia. Semoga kita bisa terus menjaga dan melestarikan warisan budaya yang berharga ini. Setuju banget. Semoga kita juga bisa terus belajar dan menginspirasi generasi selanjutnya untuk terus berinovasi dalam menciptakan arsitektur masjid yang mencerminkan keindahan Islam dan kekayaan budaya Nusantara. Sampai jumpa. Semoga Allah memberkati kita semua. Itu pembahasan hari ini.